Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dzakirna minhu ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi di kota Karanganyar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditetapkan pula bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud Al-Kautsar yang kemudian dijanjikan bagi mereka yang senantiasa memberikan simpati dan pembelaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ajaran agama kita, salah satu perintah ketika kita ini didengarkan kata nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, wa raghima amrum ri'in dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Sungguh celaka seseorang, dzukirtu indahu, aku disebut namaku di sisinya, terdengar di tengah-tengah kita, falam yusalla alayya, sementara orang itu tidak bersolawat kepadaku. Padahal sebagaimana yang selalu didengungkan oleh para khatib Jumat, ketika mau berdoa Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat memberikan
sanjungan, sesungguhnya malaikat juga bersolawat, memberikan sanjungan. Dalam hal ini adalah penghormatan, penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum mukminin itu sudah menjadi kepantasan kalau kita memperbanyak solawat dan doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar pengaruh dan posisi itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besar karunia Allah kepada orang mukmin ini. Lantaran beliau Rasul kita ini, kita kemudian mengetahui jalan kebenaran ini. Dalam kata lain, apa jadinya, bagaimana bentuknya, keadaan kita seperti apa, maka kita bisa pastikan kita tidak mendapat hidayah apapun ketika kita tidak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat ke-164, laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah kemudian telah mengkaruniakan, karunia itu diberikan kepada orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika kita diutus seorang rasul, diutusnya seorang rasul min anfusihim, datang dari kalangan kita, kalangan manusia, manusia biasa tapi dia utusan Allah. Apa pentingnya manusia biasa dalam diri seorang rasul ini? Jawabannya tentu yang paling pendek, agar kita mudah untuk mengikutinya, karena beliau dimensi dan zatnya itu sama, yaitu manusia. Bayangkan kalau kemudian kita itu diutus kepada kita, kepada umat ini, rasulnya itu adalah malaikat. Tentu di antara kita sangat sulit untuk mengikuti jejaknya tersebut. Maka beruntunglah kita ini, lantaran dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian kita bisa meneladani sepak terjangnya, tindak tanduknya, kepribadiannya dan akhlaknya, yang itu menjadi model utama kita di dalam membangun kehidupan ini. Maka saya kira tidak ada salahnya kalau seorang seperti Habib Rizieq itu kemudian menyerukan untuk melakukan revolusi akhlak. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi kita ini dihadirkan ke tempat kita ini untuk liutammimma makarimal akhlak. Bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan apa nih? Kemuliaan akhlak tersebut. Sehingga tidak ada revolusi yang dibawa oleh Rasul
kecuali revolusi akhlak. Tidak ada suatu tindakan perubahan yang dilakukan oleh Rasul minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya, kecuali itu adalah revolusi akhlak. Maka ini yang harus menjadi acuan bagi kita semua. Ini yang harus menjadi pokok di dalam kita bersikap terhadap akhlak-akhlak yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat yang sama di sebelah kita, di seberang kita sedang beramai-ramai menistakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas penistaan ini kita harus memiliki sikap pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah junjungan yang tertinggi. Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah telah ditetapkan ada uswah hasanah, suri toladan yang baik, yang bagi mereka yang menghendaki kehidupan akhirat, bagi mereka yang menghendaki Allah dan kehidupan akhirat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menempatkan nabi kita ini di tempat yang tertinggi, yang mulia, karena untuk dijadikan sebagai uswah hasanah. Semua tindakannya, semua langkahnya berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah nabi kita ini berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali nabi itu berbicara berdasarkan wahyu. Pasti berdasarkan apa nih? Wahyu. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, sekiranya Nabi Muhammad itu berani mengada-adakan perkataan, berbagai perkataan, maka kami akan memutus urat yang menghantarkan kepada kehidupannya. Itu ancamannya Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya kita seringkali mendapatkan adanya penundaan jawaban, penundaan jawaban yang diberikan oleh Nabi atas pertanyaan di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena Nabi tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh mengada-ada ajaran ini secara sendiri. Maka dia nunggu dulu sampai turunnya wahyu. Pernah suatu saat ditanya oleh orang kafir, oleh ahlul kitab, tentang kisah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian Nabi menjanjikan besok, karena memang belum apa nih turun. Ternyata besok itu belum turun dan ditagih. Maka
Sejak saat itu turunlah ayat di surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu berkata sesuatu. Nabi ditegur ini. Ya, Nabi bertegur, menjanjikan besok, tapi dia tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu berbicara sesuatu bahwa besok kami akan melakukan ini itu. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Kecuali dengan mengucapkan insya Allah. Jadi biasakan Bapak Ibu semua, setiap segala yang belum terjadi, apapun bentuknya, mau kita lakukan, biasakan di depannya itu dengan mengucapkan kalimat apa nih? Insya Allah. Ya. Ini penting untuk kita jadikan sebagai landasan. Nabi saja, Nabi kita Muhammad itu ditegur. Ya, ditegur. Ya. Alias ini tidak tepat, maka Allah baru kemudian menurunkan kisah tentang Ashabul Kahfi yang utuh di dalam surat Al-Kahfi, yang kita setiap malam Jumat itu disuruh membaca surat Al-Kahfi itu, Pak. Setiap hari Jumat dan setiap malam Jumat. Jadi yang bener niku kahfian, bukan yasinan. Napa, Pak? Yang bener niku napa menurut hadis niku napa? Kahfian, bukan apa nih? Yasinan. Supaya kita dapat apa ini? Sesuai dengan hadis. Boleh nggak baca surat Yasin? Boleh. Bahkan seluruh Quran boleh dibaca. Ya, boleh dibaca. Tapi jangan lupa Nabi mengingatkan disuruh membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Salah satu manfaatnya itu adalah yang hafal di 10 belakang dan 10 terakhir, maka dia diamankan dari fitnah Dajjal. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Ya, kembali ke pokok persoalannya, begitulah Nabi ini dijunjungnya itu diberikan makom yang tinggi itu karena beliaunya memang dimuliakan oleh Allah dan menjadi penghantar ajaran syariat ini dalam versi manusia. Dalam versi manusia. Sebab kalau versi yang lain, misalkan versi malaikat, saya jamin semuanya tidak akan mampu, termasuk yang bicara ini. Semua tidak akan mampu mengikuti. Berlaku taat terus tanpa kemudian ada pernikahan, tanpa ada apapun, tanpa makan. Mereka kemudian bisa berlaku taat terus, para malaikat ini. Sementara Nabi kita itu adalah versi manusia untuk menjalankan apa nih? Syariat, sehingga kita ini mudah. Nah, begitu besar junjungan kita ini dimuliakan baik oleh Allah, oleh Al-Quran, oleh syariat ini, ya. Tapi pada saat yang sama timbul pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang menistakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkan, bukan saja membuat karikatur seperti yang kemudian dilakukan oleh Macron, Presiden Prancis, yang dengan sengaja mengobarkan penistaan ini dalam skala nasional bahkan internasional, bahkan mengajak sekutu-sekutunya untuk membenarkan sikapnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kajian ini Bapak Ibu semua, kita akan belajar
Judulnya adalah Al-Quran menghukumi para penista Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Quran itu menghukumi mereka, baik yang ngaku Muslim, apalagi kafir, apalagi apa nih kafir. Itu semua dihukumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kita mulai dari surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Layarnya nggak kelihatan ya. Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Ya, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ayat surat Al-Mujadilah ayat ke-22 ini kita jadikan sebagai landasan di dalam menghukumi orang yang menistakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, tidak kamu dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna, berkasih sayang, man haddallaha, siapa yang menentang Allah, wa rasulahu, dan menentang rasulnya. Tidak kamu dapati kalau orang itu beriman secara benar, tidak mau berkasih sayang kepada yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapaknya ataupun anak-anaknya ataupun saudaranya ataupun kerabatnya. Kenapa demikian Bapak Ibu semua? Ayat ini ada sebab turunnya, dan dari sebab turunnya inilah kita belajar untuk menghukumi orang yang menistakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Adalah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, termasuk di antara al-ashrah al-mubasysyiruna bil jannah, 10 di antara orang yang diberi kabar masuk surga, dimasuk surga. Beliau ini Mas, ini pencetan ini, gerak-gerak atasnya, ya, iya. Ayatnya silahkan dilihat di depan. Beliau itu ditetapkan sebagai 10 orang yang diberikan kabar akan dimasukkan ke surga. Artinya dari sekian makhluk di muka bumi ini ada 10 orang yang sudah diberi kabar oleh Allah, oleh Rasulullah akan
masuk apa nih? Surga. Di antaranya itu adalah siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, yang beliau kemudian diwafatkan saat terjadi pandemi di Anfas, ya. Di Anfas di Syria ada pandemi seperti pandemi corona begini, ya. Beliau kemudian harus memimpin dan berada di dalam itu dan tidak keluar, tidak lari dari tempat tersebut, dan dia ditakdirkan oleh Allah diwafatkan dengan mendapatkan kondisi seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini oleh ayat ini dipuji oleh Allah saat beliau berani bersikap kepada bapaknya, ya. Saat berada di dalam peperangan, bapaknya itu menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alias berada di barisannya lawan. Bahkan saat menghunuskan pedang itu, maka ketika berkecamuk perang, maka Abu Ubaidah bin Jarrah ini selaku anaknya itu segera mengejar bapaknya yang telah berani menetapkan dirinya untuk berhadapan dengan Rasulullah, lalu kemudian memenggal kepala bapaknya, ya. Jadi tidak melawan yang lainnya, melawan bapaknya dulu. Itulah yang disebut di dalam ayat ini, walaupun itu bapak mereka, kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kabar saudara muslim kita Chechnya, yang kemudian memenggal kepala seorang guru di Prancis karena gurunya kemudian menghina-hina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mensikapi orang itu? Saya sampaikan, Allah berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang itu, Abu Ubaidah bin Jarrah itu telah ditetapkan seperti mereka ini, yang bersikap seperti mereka ini, ya, adalah ditetapkan di dalam hatinya itu ada keimanan, ya, ada keimanan, ya. Kataba fi qulubihimul iman. Dalam teori memahami nas atau Al-Quran, maka ada teori mafhum muwafaqah sama mafhum mukhalafah. Mukhalafahnya apa? Yaitu artinya orang yang tidak bersikap, yang ngaku mukmin, tidak bersikap kepada penista Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu dijamin tidak ada iman sama sekali. Sebab yang diakui ada iman oleh Allah, kataba fi qulubihimul iman, ditetapkan di dalam hatinya ada iman, itu yang berani bersikap kepada mereka yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Pantas ketika jasadnya pemenggal kepala di Prancis ini karena menghina Nabi kita Muhammad SAW, itu pulang disambut secara kenegaraan sebagai pahlawan, oleh presidennya, disambut secara kenegaraan karena sebagai pahlawan, ya. Kenapa? Karena dia yang paling pantas untuk disebut di dalam hatinya itu ada iman. Yang lainnya belum ada bukti, ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita dalam rangka
membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri kita, di berbagai negara muslim itu digerakkan boykot produk-produk yang dimunculkan oleh Perancis. Salah satunya adalah merek Danone yang itu suka menjadi minuman kebanyakan dari bangsa Indonesia ini. Ini sesuatu yang masih biasa, masih biasa. Alias kalau sampai hanya untuk memboikot saja, memboikot produknya, mereka masih pikir-pikir jangan-jangan imannya nggak jelas, imannya tidak jelas. Padahal bisa dibayangkan Bapak Ibu semua, 2010 Aqua itu meraup keuntungan di Indonesia ini 10 triliun, 10 triliun, dan itu dikirim ke Perancis. Padahal itu airnya orang Indonesia, yang minum orang Indonesia, yang beli orang Indonesia. Duitnya dibawa kemana, Bu? Iya, kita nggak usah urusan itu. Urusan bagaimana kita memboikot, bagaimana kita menghadang. Apa yang kita bisa perbuat untuk membela Nabi ini apa? Kalau tidak mampu memenggal kepala, saya kira pada nggak mampu, nggih. Ya setidaknya memenggal ekonomi mereka yang dengan sengaja mendeklar, memberikan pembolehan rakyatnya itu boleh untuk menghina Nabi, mencela Nabi atas nama kebebasan. Ini sikap yang ditunjukkan. Si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu menghardik bapaknya saat bapaknya itu menghina Nabi dengan ucapan. Dihardik walaupun bapaknya. Apalagi kagak ada hubungan darah kita dengan Perancis, nggak ada hubungan darah. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya bersikaplah, bersikaplah, yang kemudian sikap itu menunjukkan kita ini melawan kepada orang yang menista junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dimuliakan oleh Allah, ditempatkan maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Beliau juga kemudian dimuliakan oleh para makhluk-makhluk terbaik dari kalangan malaikat, apalagi sekelas kita yang banyak dosanya, yang banyak dosanya. Maka ini sebagai nasihat untuk kita, bersikaplah. Pokoknya intinya itu adalah bagaimana melawan terhadap penistaan itu. Apalagi mengembargo itu atau memboikot itu bagian dari memperlemah lawan kita ini yang dengan gagahnya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita pelajari dari mana sesungguhnya kita ini diajari oleh Allah untuk memboikot ekonomi mereka. Gak bisa yang lain, setidaknya memboikot itu. Silahkan dibuka Bapak Ibu surat Al-Anfal ayat ke-7 dan ke-8. Ayat ini Bapak Ibu semua dari keterangan tafsir menjadi pembelajaran
pembelajaran dalam sikap kita ya, untuk membaikot secara ekonomi ya. Saya bacakan, wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ketika Allah menjanjikan kepada Nabi dan para sahabatnya pada waktu itu, ihdat ta'ifataini, akan dihadapkan kepada salah satu dari dua kelompok. Nah, salah satu dari dua kelompok itu maksudnya apa? Ihdat ta'ifataini, di judul di atas sudah saya sebut, yang satu namanya al-airu, yang kedua namanya an-nafiru. Niki bukan asal-asal mbaikon, niki ngaji tenanan nganggo Quran, Pak. Jadi yang satu namanya apa nih? Al-airu, yang kedua namanya an-nafiru. Jadi ihdat ta'ifataini, kata Allah tadi, salah satu dari dua kelompok yang akan Anda hadapi itu kelompok yang pertama, barisan yang pertama itu namanya al-air, yaitu kafilah dagang. Ya, kafilah bani dagang, pasukan ekonomi ya. Yang kedua adalah an-nafiru, yaitu pasukan perang ya. Pasukan apa nih? Perang ya. Yang satu kafilah dagang yang datang dari Syam itu untuk dibaikot agar tidak masuk ke kota Mekah yang telah mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah tapi diusir, bahkan diancam dibunuh, bahkan diancam dipenjara. Wa idyam kurubikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Akibat dari kejahatannya rezim di Quraisy ini, Nabi itu sampai terusir hingga melakukan hijrah ke Madinah ya. Karena terancam untuk dibunuh ya. Maka sebagai perlawanannya Allah mengarahkan Nabi dan sahabat-sahabatnya yang berada di kota Madinah untuk mengembargo jalur ekonomi yang masuk ke Mekah ya, yang masuk ke Mekah, yang datang dari Syam, dikat di tengah jalan ya, agar mereka semakin apa ini? Lemah ya, semakin lemah ya. Dan itu adalah namanya menghadapi al-air atau kafilah dagang ya. Nah, kalau kita ditanya, kita disuruh berhadapan ya, berhadapan, lebih baik menghadapi kafilah dagang, dua-duanya wajib nih Bu ya, kafilah dagang atau menghadapi pasukan perang. Jawabannya pripun Pak? Pilih sing ndi Pak? Ya, pilih sing enak nggih. Sing enak sing pundi? Ternyata rasanya kita ini nggak beda dengan Rasul dan para sahabat. Ya. Di sini disebut watawaddud, di baris kedua Pak. Watawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Dan kalian lebih suka untuk berhadapan itu dengan ghaira dzati syaukah, yang tidak punya senjata, yang tidak punya kekuatan, yaitu maksudnya senengnya itu menghadapi apa nih? Al-air, yaitu kafilah apa nih? Dagang ya. Padahal kenyataannya ternyata musuh dari kafir Quraisy
kepada Nabi itu bukan kafilah dagang ini, tapi mereka mendatangkan 1000 orang untuk berperang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebuah keniscayaan dan sebuah keadaan yang pasti terjadi, bahwa kita sejatinya tidak berhenti di menghadang kafilah dagang. Sebagaimana Nabi keluarnya dari rumah itu aslinya itu hanya menghadang kafilah dagang, tapi yang terjadi justru kemudian dikirim pasukan apa nih? Perang. Jadi saya nasihatkan kepada semua kita berdasarkan ayat ini, ya, kita jangan hanya siap untuk kafilah apa nih? Dagang, tapi bersiaplah untuk menghadapi suatu kenyataan nanti bahwa kita ini harus berhadapan dengan mereka dalam bentuk perang yang sesungguhnya, ya. Perang yang sesungguhnya, Bu. Dan itu dimulai dari cara kita bersikap ini, mulai untuk membangun wala wal bara, loyalitas kita dimulai dari sekedar memboikot produk-produk mereka. Dimulai dari situ dulu. Ya. Nanti bisa jadi akan menghadapi peperangan yang besar, peperangan yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, surat Al-Baqarah. Ditetapkan, diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Itu sesuatu yang kita tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi perang yang kita nggak suka tadi, ya. Saya tanya lagi, pilih kafilah dagang apa pilih perang, Bu? Tetap pilih melawan kafilah, pilih memboikot apa pilih maju perang, Bu? Ya, jelas tetap memboikot saja. Iya, wa huwa kurhul lakum. Perang itu sesuatu yang kita tidak suka. Tapi semua negara sekarang ini, negara-negara barat, apalagi Cina, anggaran terbesarnya itu diletakkan di anggaran militer. Itu mereka sadar bahwa nanti pada akhirnya, pada ujungnya harus terjadi apa? Peperangan. Ya, peperangan. Ya. Jadi kalau sekarang kita ini memboikot saja, itu masih ogah-ogahan, masih berat. Ya. Masih berat. Ya. Minuman kita, nyuwun pangapunten saya sebut namanya biar jelas, Aqua. Ya. Untuk kita baik, padahal ada Zakia, ada airmu, ada Masya Allah, sama air Indonesia juga. Tapi kok kita ini kalau nggak minum merek itu nggak keren, nggak keren. Ya. Padahal Nabi kita ini diajari oleh ayat ini itu untuk memboikot ekonomi mereka. Apalagi sudah merugikan kita. Merugikan dong, setiap tahun 10 triliun, ya, itu baru dari situ, belum dari susunya. Ada sebuah merek susu, Bapak Ibu semua, merek susu yang dari Prancis itu mengeraup keuntungan di Indonesia itu per tahunnya 200 triliun. 200 triliun itu digawa rono, terus jenengan kapiran tok, nggak dapat apa-apa. Susu segar Boyolali dibiarkan basi. Ini menunjukkan sikap kita, cinta NKRI itu mestinya seperti itu. Kita harus apa nih? Menunjukkan dengan ayat-ayat ini, Pak, bahwa Nabi itu pernah dihadapkan kepada Al-Ir dan An-Nafir. Dua-duanya dihadapi. Al-Ir kafilah dagang diembargo,
agar tidak ada pasokan ekonomi ke Mekah yang telah mengusirnya. An-Nafir, pasukan perang yang datang dari Mekah, juga dihadapi pada perang Badar, dan dua-duanya mengalami kemenangan. Dua-duanya mengalami kemenangan. Yakinlah ketika ini kita lakukan, maka akan lahir pertolongan Allah. Walaupun langkah kita ini sederhana, walaupun sikap kita ini biasa-biasa saja, tapi dari situ itulah yang memicu pertolongan Allah itu datang. Pertolongan Allah itu datang. Kita bisa melihat gugusan ayat dari ayat 9 sampai ayat ke-13 dari surat Al-Anfal. Mari kita lihat. Ittastaghitsuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika tastaghithun, kalian itu memohon kepada Allah dengan penuh harap, namanya istighosah. Ittastaghithuna rabbakum fastajabalakum, Allah mengijabahi. Bentuknya apa itu? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah menurunkan pertolongan, dan pertolongan pada waktu itu bentuknya adalah bi alfin minal malaikati murdifin, yaitu 1000 malaikat yang membonceng. Lalu pertolongannya apalagi? Disebutkan di ayat berikutnya, pertolongannya itu diturunkan hujan. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah turunkan hujan. Hujan. Tentu hujan dengan rasa di padang pasir sama hujan di kita yang tiap hari hujan, itu saat itu rasanya luar biasa. Luar biasa. Lalu turunkan apa lagi? Allah turunkan kepada pasukan Nabi itu yang tadinya melawan kafilah dagang, mengembargo kafilah dagang, lalu ternyata harus berhadapan dengan pasukan perang. Allah turunkan pertolongan namanya rasa ngantuk. Rasa apa? Ngantuk. Bapak Ibu pun ngantuk napa dereng? Niku nikmat. Niku nikmat, lanjutkan. Itu loh di ayat ke-10, Allah rasa ngantuk itu diturunkan kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Nabi ini. Ya bisa dibayangkan Bapak Ibu semua, apa pentingnya nikmat ngantuk kok itu disebut pertolongan, bahkan disebut di dalam ayat. Bapak Ibu semua bisa bayangkan, mereka akan berhadapan dengan 1000 pasukan bersenjata semuanya, sementara jumlah mereka cuman 300. Kinten-kinten nek sing kelompok 300 niku jamaah Ahad pagi, terus sing nyerang niku wong 1000 niku pun pripun Pak? Wah wis ketir-ketir engko piye ya gitu ya. Akibat ketir-ketir ini ora iso turu, nggak bisa tidur ya. Oleh Allah sederhana sekali, diturunkan karunia ngantuk, langsung les, ora usah mikir sesuk terjadi apa, pokoknya tidur semuanya. Loh enak sekali cara Allah untuk menurunkan. Bayangkan kalau kita ini insomnia, ora iso turu, wah stres Pak, besok aktivitasnya tidak bagus. Tapi kalau kita bisa tidur sempurna tuh 8 jam minimal ya, maka kemudian kita ini akan apa nih? Fresh ya. Keadaan kita ini apa nih?
fresh. Maka jangan Anda anggap kok cuman diturunin ngantuk toh Pak Ustadz. Ngantuk itu penting. Maka kalau Bapak Ibu ngantuk, lanjutkan. Jangan dibiarkan, itu penting gitu ya. Penting gitu ya. Iya. Maksudnya lanjutkannya nanti di sana, jangan di sini. Nah, ngantuk dulu. Jadi ini penting untuk tidak lakukan. Nah, pada ayat 10-11-nya demikian, ayat ke-12-nya ya, ke-12-nya itu adalah dituntut sikap yang tegas. Saya bacakan. Sikap tegasnya Abu Ubaidah bin Jarrah memenggal kepala siapa? Bapaknya. Idyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Ketika Allah mewahyukan kepada Rabbmu ya, ilal malaikah, ketika Rabbmu itu mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, kami bersama kalian, bersama orang-orang mukmin. Fasabbitul ladzina amanu. Pertolongan ini ditunjukkan di dalam ayat ini. Allah memerintahkan, kokohkanlah hati orang-orang mukmin dalam perang Badar tersebut, walaupun jumlah mereka cuma 300. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Kami akan kirim ya, rasa takut. Kami akan campakkan rasa takut fi qulubil ladzina kafarur ru'ba, di hati orang-orang kafir itu rasa apa nih? Takut. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini ya, tanpa kita sadari, Macron dan teman-temannya yang menghina Nabi secara legal di kenegaraannya, bahkan dibawa ke parlemen ya, dibawa ke parlemen, sekarang mulai kemudian melemah ya, melemah. Kenapa melemah? Karena dia khawatir sekali ekonominya apa? Ambruk. Oleh karena boikotnya itu besar sekali pengaruhnya, karena produk-produk itu di dunia Arab itu banyak sekali. Kita hanya beberapa yang ada di sini. Tapi ketika ini kita lakukan kepada orang yang menista agama, melawan terhadap orang-orang muslim ini, maka itu akan memperlemah mereka dan rasa takutnya itu luar biasa ya. Itu baru sekedar dijalanin untuk memboikot apa nih? Produk. Karena mereka tumpuan hidupnya itu memang ekonomi ya. Tumpuan hidupnya itu ekonomi. Pikirannya kalau ini nanti diboikot terus, kemudian produksi tidak jalan karena tidak laku, kemudian kita ambruk, dan mereka takut sekali ya. Dan ini bagian daripada cara kita melawan ya. Cara kita melawan. Nah, ada cara melawan yang disebut di dalam Al-Quran ini, cuman kayaknya belum cocok untuk kita ini. Saya bacakan lanjutannya. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Kami campakkan ke dalam hati mereka rasa takut. Fadribu fauqal a'naq. Pukullah apa yang ada di atas leher. Napa niku jenenge, Pak? Aku ora nyebut loh. Fadribu fauqal a'naq. Pukullah apa yang di atas apa ini? Ayat Quran ini. Wadribu minhum kullabanan, dan pukullah yang ada di ujung-ujung jarinya atau ujung-ujung apa ini, supaya mereka tidak bisa melakukan kejahatan kembali. Nah, sekarang pilihannya ada, Bapak dan Ibu semua. Ayatim pun enten, arep nganggo sing ndi? Ya, arep nganggo sing ndi? Mau memboikot, tadi ayat ke-7 itu caranya memboikot, itu dalilnya memboikot ekonomi, atau kita memberikan pembelaan kepada orang yang dengan gagah berani
melawan penista yang ada di Perancis ini, yang dia berani untuk memenggal apa nih kepala. Luar biasa, Pak. Aku lihat terjemahkan nganti rategol, monggo dilihat di terjemahan sendiri aja. Nanti dilihat di terjemahan sendiri aja betapa bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah itu telah menunjukkan keimanannya. Jadi kalau kemudian untuk sekedar membaikot saja, membaikot saja, itu kita tidak ada kesadaran, kita masih ogah-ogahan, kita masih anggap biasa, maka bagaimana strata keimanannya? Sementara ada sahabat Nabi yang kelasnya itu dalam melawan penista Nabi itu sampai memenggal kepala, bahkan itu bapaknya. Kira-kira iman kelas baikot sama iman kelas memenggal seperti Abu Ubaidah bin Jarrah jauh apa tidak, Pak? Jauh sekali. Kita baru kelasnya baikot, itu pun masih berat. Padahal kata Allah, yang kelasnya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah tadi itu adalah kataba fi qulubihimul iman, ditetapkan di dalam hatinya ada keimanan, bahkan dia dijamin masuk surga, dijamin masuk surga. Saya akan bacakan apa yang menjadi petunjuk dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, musyaqatullah wa rasulihi kufrun yastaujibu sahibahu adzabud dunya wa adzabul akhirah. Yang saya garis bawahi yang bawah. Jadi itu kesimpulan dari tafsir Aisarut Tafasir Abu Bakar Al-Jazairi. Saya bacakan. Penentang-penentang, penista-penista Allah dan Rasulnya itu adalah berada di dalam kekufuran. Jadi kalau ada orang Islam kok meleceh-lecehkan kepada Nabi kita, bahkan berada di barisan barisannya mereka, ikut berada di barisan penentang Nabi kita, penista Nabi kita, itu adalah kufur. Yastaujibu sahibahu, dia berhak bagi pelaku kekufuran tersebut sanksi di dunia dan azab di akhirat. Nah, sanksi di dunia itu apa? Ya tadi, bahkan Abu Ubaidah bin Jarrah sudah menunjukkan caranya, setidaknya memberi sanksi. Walaupun kita kemampuannya baru memberi sanksi dengan apa? Membaikot. Beri sanksi orang yang telah menista kepada Nabi, karena ini junjungan tertinggi. Yang kedua, ta'limullahu ta'ala ibadahu, Allah mengajarkan kepada hambanya kaifa yuqatiluna wa yadribuna a'da'ahum, bagaimana berperang, bagaimana memukul musuhnya. Lah musuhnya di sini siapa? Yaitu yang menista kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu diberitahu caranya. Tadilah, Pak, inilah. Ini di ayat ini diajari kita, ini diajari Allah. Ojo keliru ya, ini bukan diajarin Aris Munandar nih, diajari Allah. Ini ayatnya. Artinya ini kesimpulan ulama bagaimana mestinya bersikap. Berarti sikap kita ini sesungguhnya masih jauh, masih perlu perbaikan kembali. Tapi itu pun sudah lumayan. Sikap membaikot itu sudah
lumayan ya. Setidaknya ya mengucapkan perlawanan, kata-kata perlawanan setidaknya. Menghardik dengan kata-kata boleh setidaknya. Tapi inilah para manusia yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana mereka melawan kepada penista Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya ingin membacakan bagaimana pendapat ulama-ulama, di antaranya adalah Al-Qadhi Al-Iyad, kembali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama kaum muslimin tentang halalnya darah orang yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meski sebagian ada yang memvonis pelakunya sebagai murtad saja. Jadi kalau ada orang mengaku mukmin kok dia mencela, ya, mencela, itu dia minimal disebut murtad. Kalau tidak sampai pada puncak atasnya yaitu halal apa ini darahnya. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan pelakunya kafir, bisa langsung dibunuh. Itu adalah pendapat Qadhi Iyad, bisa langsung dibunuh dan tidak perlu diminta bertaubat, serta tidak perlu diberi tenggat waktu 3 hari untuk kembali ke pangkuan apa nih? Islam. Ya, kembali ke pangkuan Islam. Ya, seperti yang gaya kita loh, saya tunggu 3 kali 24 jam itu mboten sah nganggo niku, Pak. Saking bahayanya orang yang menista kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menista kepada yang lain nggak perlu dipikirkan. Ya, mohon maaf ya. Termasuk yang lagi viral tuh Nikita Mirzani, yang menista kepada siapa ini? Habib Rizak. Niku nggak ada dalilnya. Udah, pokoknya kalau dia kena hukum ini hukum biasa aja. Tapi kalau sudah menyangkut menista kepada siapa? Nabi Muhammad, lain urusannya, karena ini dijamin oleh nas. Ya, dijamin oleh apa nih? Oleh nas. Ya. Namun kita juga tidak boleh menghina para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Karena para ulama itu kata Nabi, fa innal ulama warasatul anbiya. Ya. Apalagi ada unsur mereka-mereka ini dari kalangan habaib ini, ada unsur bagian dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Ini saya kira perlu untuk dipahami di kalangan kita. Bahkan kemudian disebutkan di dalam Ibnu Taimiyah As-Sarimul Maslul, saya bacakan. Saya tidak tahu ada seorang ulama kaum muslimin yang berbeda pendapat, alias tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wajibnya hukuman mati bagi pencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hukum aslinya itu kita terangkan ini sesuai dengan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, ya, itu supaya kita jadi mengetahui. Bahkan ada peristiwa seorang wanita Yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena perbuatannya itu, maka perempuan itu telah dicekik sampai mati. Ya. Jadi orang dipenggal ning dina apa? Dicekik. Ini wanita Yahudi. Ya. Kok urung enek sing ngoten niku nggih mriki ya. Nah itu ini di zaman Nabi, hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kemudian maka perempuan itu telah dicekik sampai mati oleh seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah menghalalkan darahnya. Ya. Rasulullah menghalalkan apa nih? Darahnya. Ya.
Jadi perbuatan sahabat yang mendapati seorang wanita Yahudi yang mencekik tadi, wanita yang mencela tadi dicekik, itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu saat ada seorang muslim yang istrinya mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka suaminya itu setelah memperingatkan berkali-kali masih tetap mencela, maka kemudian suaminya itu ngambil kapak dan membelah perutnya istrinya itu. Sampai segitu, Pak. Ini adalah hadis-hadis yang perlu kita ingatkan bahwa bahaya sekali mencela manusia pilihan yang menjadi junjungan di tengah umat ini, karena dia menjadi panutan. Oleh karena itu tidak sembrono. Saya cuman tidak pengen di antara kita ini ada yang belah perutnya istri, nggak perlu ada yang mencekik orang sampai mati. Tapi saya cuman pengen menyadarkan betapa bahwa posisi membaikot produknya orang yang mencela Nabi itu penting apa tidak, Bu? Penting sekali apa tidak? Penting banget. Ya, penting banget. Orang lain tuh sampai sudah membelah perut istrinya. Ya. Orang lain tuh sudah sampai mencekik orang sampai mati. Kita hanya diminta untuk membaikot. Ya. Baikot karena mereka sudah lakukan kejahatan-kejahatan. Ya. Kita hanya baikot saja, belum sampai yang lainnya. Ya. Kalau yang lainnya bukan urusan kita. Ya. Saya ingin mengajak bagaimana memperlemah seperti yang diajarkan di surat Al-Anfal ayat ke-7 tadi, memperlemah ekonomi sebagaimana yang Rasul SAW pernah mereka lakukan. Coba dilihat di sini, Bu. Ini gambar kita. Ya, gambar kita ini produk-produk ini itu luar biasa. Ya, mereka telah melakukan pembelaan atau memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan fatwa ulama. Ya, fatwa ulama. Ya. Walaqad ittafaqal fuqaha annahu idza uktusiba bisyibrin min aradil muslimin, telah bersepakat para ahli fikih annahu idza uktusiba, apabila musuh itu sudah menserobot tanah, satu jengkal tanah saja yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi kira-kira Palestina itu berapa jengkal, Bu? Raiso dihitung jengkalnya, nggih. Sudah berapa jengkal? Ini cuman satu jengkal. Tanah milik kaum muslimin kok diambil oleh musuh. Asbahal jihadu fardhu ainin. Jihad menjadi fardu ain. Kewajiban bagi setiap individu, namanya jihad fardu ain. Ala kulli muslimin, pada setiap muslim. Hatta takhrujal mar'atu bi ghairi idni zaujiha, sampai dibolehkan seorang wanita untuk melawan mereka tanpa minta izin kepada suaminya. Wa idza subiyat imra'atun fil masyriq, apabila di sebelah dataran timur ada satu orang wanita yang dinodai, dilecehkan, ya. Wajaba ala ahlil maghrib iktidauha, wajib bagi orang yang berada, muslim yang berada di wilayah barat, wajib membantunya walau ata ala amwalihim jami'an, walaupun harus mengeluarkan hartanya semuanya. Hada fi halati iktisabi shibrin
au subi imra'atin fa kaifa idza uktusiba dinullah wa uzila minal wujud wasyuhud. Ini hanya dalam urusan satu jengkal saja dan hanya satu orang wanita saja, itu fardu ain dan semua kita wajib untuk membelanya dari kejahatan itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau sekarang ini musuh itu melakukan kejahatan dengan cara mencabut, ya, merusak agama kita ini, ya, mulai dari Quran yang dirusak, Allah yang dinistakan, kemudian Nabi yang dinistakan, wa uzila minal wujud, dan dihilangkan dari keberadaannya ini. Di beberapa negara sekarang ini sudah melarang Islam dikembangkan di tempat tersebut. Bahkan masjid-masjid sudah mulai dilarang untuk dipakai untuk apa nih? Ibadah. Nah, ini adalah menjadi penasehat bagi kita semua. Setidaknya ada 5 yang menjadi ukuran kita, bahwa kita ini harus melawan, harus berang apabila satu dari 5 ini yang disebut dengan maqasidus syariah ini dilecehkan oleh pihak yang lain. 5 kepemilikan kita itu, yang pertama adalah ad-din. Ad-din itu artinya agama. Yang kedua adalah ad-dima, darah. Yang ketiga adalah al-ahlu, keluarga. Yang keempat adalah al-malu, harta. Dan yang kelima adalah al-irdu. Al-irdu, ya. Kalau tadi seorang wanita, ya, al-irdu harga diri. Nah, kalau seorang wanita tadi yang dilecehkan, itu kita wajib bergerak semua. Wanita muslim dilecehkan, wajib bergerak semua untuk melawan penista atau orang yang melecehkan saudara muslim wanita tadi. Nah, bagaimana kalau yang dilecehkan itu adalah ulama, yang mereka ini menjadi pewaris dari para nabi? Tentu jauh lebih wajib, ya, lebih wajib. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang kita ingatkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an ini menjadi pelajaran yang terpenting. Ya. Target pertama itu minimal ada kesadaran di kalangan kita bahwa kalau mereka ini terus menistakan agama kita, minimal kita ini memperlemah ekonomi yang mereka miliki dengan boikot produk. Setidaknya itu dimulai. Mudah-mudahan ada manfaatnya atas kajian ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.